Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mulai membahas atau mengkaji silsilah atau kurikulum akidah, yang mana kurikulum akidah itu terbagi menjadi dua macam. Ada akidah tauhid uluhiyah dan ada pada tauhid asma wa sifat. Ada pada tauhid uluhiyah dan ada tauhid asma wa sifat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dalam mempelajari ilmu agama itu harus mengetahui trik atau cara mempelajarinya, karena ilmu ini sangat luas dan umur kita sangat terbatas, dan juga kesempatan belajar kita begitu terbatas. Maka mestinya kita pakai jalan pintas, jalan yang singkat, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, yang merupakan kewajiban kita untuk kita ketahui. Tentunya kita memilih pembahasan akidah karena akidah ini merupakan fondasi agama kita. Tidak ada Islam tanpa akidah, tidak ada agama tanpa akidah. Artinya kalau akidahnya rusak, berarti Islamnya rusak. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, arah dari pembahasan akidah yang kita akan bahas mengarah kepada dua arah. Yang pertama pada tauhid uluhiyah, yang kedua pada tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah yaitu akidah yang menjelaskan tentang la ilaha illallah, dan tauhid asma wa sifat yaitu akidah yang menjelaskan tentang asmaul husna, tentang asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi kita mulai dari akidah tauhid uluhiyah, dan buku-buku yang dibahas tentang tauhid uluhiyah yang merupakan kurikulum pada bidang ini, baik yang diajarkan di Saudi Arabia, di Yaman, di pondok-pondok di Indonesia. Buku yang paling mendasar adalah ini dia yang di hadapan kita, namanya kitab Thalathatul Usul. Kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Kemudian yang kedua kitab kitab Al-Qawaidul Arba'. Walaupun sebagian ulama Al-Qawaidul Arba' itu diakhirkan bersama Kasyfus Syubhat, tapi di sini kita sebut saja kitab yang kedua, yaitu Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba' yaitu 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Kemudian yang ketiga yaitu buku Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian yang keempat yaitu buku Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid. Kemudian yang kelima yaitu buku Kasyfus Syubhat, yaitu menyingkap syubhat. Menyingkap syubhat. Karena orang-orang yang berbuat syirik juga mereka punya dalil. Mereka punya dalil yang syubhat, sehingga pada kitab tersebut dijelaskan bagaimana syubhat mereka
dan bagaimana cara membantah syubhat mereka. Ini 5 buku yang kita akan bahas berkaitan dengan pembahasan akidah tauhid uluhiyah tentang la ilaha illallah. Perlu saya ingatkan bahwa demikian cara belajar. Pembahasan akidah tauhid uluhiyah itu ribuan buku, jutaan buku, bahkan miliaran buku tentang tauhid uluhiyah. Tetapi kita hanya membaca 5 buku dan bukunya tipis-tipis. Talahatul Usul itu pun bersama syarahnya, matanya tipis saja. Bayangkan ilmu yang luas ini, hanya kita membaca 5 buku. Ya, kita hanya membaca 5 buku, ya, memahami 5 buku itu matannya, maka kita akan paham tentang la ilaha illallah. Padahal buku di perpustakaan, ya, itu begitu banyak, dan terus ada buku baru yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Tapi dia ada kurikulum yang di istilahnya sudah diakui dengannya mudah untuk memahami pembahasan tentang tauhid. Sama dalam misalnya Asmaul Husna. Misalnya kitab yang paling dasar Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak, Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Utsaimin, dan seterusnya. Ini demikian cara belajar. Kalau tidak, kita akan ngambang, kita akan mengarah kepada hal yang tidak jelas, di mana awalnya dan di mana ujungnya. Ya, oleh karenanya kita nggak usah tergiur dengan pembahasan ini, selesaikan aja kurikulum. Karena ilmu itu dan kunci ilmu itu ada pada kurikulum. Alhamdulillah kita sekarang hidup di masa semua bidang ilmu sudah ada kurikulumnya. Semua bidang ilmu agama sudah ada kurikulumnya. Mau pembahasan tauhid uluhiyah, asma wa sifat, mau fikih. Fikih apa saja? Mau fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, mau tafsir, mau usul tafsir, mau hadits, mau mustalahul hadits, mau tajwid. Semua bidang ilmu agama sudah ada kurikulumnya. Maka sebenarnya kita nggak usah repot-repot bahas ini, hantam ini, bahas. Kita selesaikan kurikulum aja. Itu yang paling penting. Ya. Demikian pula bahasa Arab. Bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab begitu banyak, jutaan, lebih dari itu. Tapi ternyata kurikulumnya palingan sekitar 5 buku saja. Muqaddimah Jurumiyah, Mutammimah, Qatrun Nada, ya, Alfiyah Ibnu Malik, hanya 4 buku malah. Ya, selesai pembahasan bahasa Arab. Jadi sekarang kita berpikir, jangan kita berpikir kapan saya pintar, kapan saya bisa. Tapi hendaknya kita berpikir kapan saya bisa menyelesaikan kurikulumnya. Misalnya kita mau bisa bahasa Arab, kapan saya bisa selesaikan? Kita kenali buku-bukunya yang mana saja, terus selesaikan, fokus untuk menyelesaikannya. Insya Allah bisa baca kitab gunduh. Tajwidnya bermasalah, selesaikan kurikulum dan tajwid. Ya, kenali buku-buku kurikulumnya, kemudian selesaikan kurikulumnya. Alhamdulillah kurikulumnya nggak ada kurikulum dari bidang ilmu agama kita, misalnya 20 buku, 30 buku, palingan 5 buku, ada yang 4, ada yang 5, sekitar itu. Jadi sebenarnya ilmu ini gampang. Ilmu agama ini mudah. Hanya kadang ya begitulah, artinya mempersulit, memperbanyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir." Kami telah mudahkan Quran untuk diingat, termasuk ilmunya. Gampang, Allah sudah mudahkan. Tapi ada yang mau belajar, ada yang mau mengingat. Ya. Contoh misalnya kalau kita naik rumah panggung misalnya, atau rumah yang berlantai, kita naik tangga, kita lihat tangga itu, anak tangga itu, kita lihat anak tangga yang ke-10, yang ke-20, begitu tingginya kan. Tidak akan mungkin kita istilahnya bisa langsung lompat ke atas. Tapi kalau kita lewati tangganya, kita berpikir, kapan saya sampai ke atas? Nggak usah berpikir sampai ke atas, jalan aja tangganya.
tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tidak terasa sampai. Misalnya kalau kita mau belajar bisa baca Quran, kapan saya bisa baca Quran ya? Nggak usah pikir kayak gitu. Pokoknya selesaikan aja kurikulumnya untuk bisa baca Quran. Misalnya di antara kurikulum baca Quran itu Iqra misalnya. Selesaikan Iqra 1, masuk Iqra 2, masuk Iqra 3, sampai Iqra 6, tamat, sudah pintar baca Quran. Demikian cara belajar. Ya, adapun ya tabligh akbar, video pendek, ya poster-poster dakwah itu sekedar promosi, memperkenalkan ilmu. Tapi ketika seorang sudah tertarik dengan ilmu dan dia mau jadi orang yang berilmu, bukan demikian caranya. Caranya selesaikan kurikulum, ikuti taklim rutin, selesaikan kurikulum pada bidang agama. Disitulah ilmu. Oleh karenanya jangan gampang, jangan kita mengarah yang tidak jelas. Umur kita sangat singkat, kesempatan belajar kita sangat singkat, target kita begitu banyak, kita perlu jalan pintas untuk menyelesaikan target yang merupakan kewajiban kita yang harus kita ketahui. Ya. Dan saya diamanahkan untuk membahas masalah akidah. Saya perkenalkan arah pembahasan akidah oleh para ulama. Ada 2 arah, ada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ada kurikulum pada tauhid uluhiyah dan ada kurikulum pada tauhid asma wa sifat. Adapun pada tauhid rububiyah itu enggak ada pembahasan di situ, karena memang orang-orang musyrikin tidak mengingkari tauhid rububiyah. Dan tidak ada mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang-orang yang memang yang rusak akalnya. Ya. Jadi sekarang pembahasan kita membahas tauhid uluhiyah, dan buku yang kita akan baca adalah matan-matan dari kurikulum itu, bukan syarahnya. Ya. Dan sekitar 5 buku. Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, dan Kasyfus Syubhat. Ini 5 buku. Ini semuanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya orang-orang yang sering membahas akidah atau orang-orang yang membahas tentang tauhid, memberantas kesyirikan, langsung dibilangi Wahabi. Karena ternyata penulisnya bahkan di Saudi Arabia itu jadi kurikulum di sekolah formal. Buku-buku beliau tentang akidah menjadi kurikulum di sekolah formal seperti Thalathatul Usul, itu menjadi kurikulum resmi di negara. Ya, pas orang bahas tauhid, dibacakan ayatnya haramnya syirik, ini Wahabi. Padahal ayatnya jelas. Wajibnya tauhid, haramnya syirik, pokoknya Wahabi. Ya kan? Iya. Oleh karenanya sekarang kita fokus saja pada apa yang telah menjadi kurikulum, ya. Selesaikan buku-bukunya, ya, sesuai dengan tingkatannya. Kalau memang tingkatan awal, ya ringkas, naik ke tingkatan berikutnya agak meluas sedikit, tambah lagi, kita ikuti arahnya, ya. Tapi sekarang kita masuk pada kitab Thalathatul Usul. Kitab Thalathatul Usul 3 landasan utama. Dia 3 landasan karena 3 yaitu 3 pertanyaan di alam kubur. Dia merupakan 3 akidah penting, yang mana 3 itu merupakan pertanyaan di alam kubur tentang siapa Tuhanmu, itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma dinuk, dan siapa nabimu, itu ma'rifatun nabi, atau ma'rifatu dinil Islam. Yang kedua, mengenal agama Islam. Wa ma dinuk, apa agamamu, yaitu mengenal nabi, mengenal agama Islam. Yang ketiga, wa man nabiyyu, ya siapa nabimu. Ini ilmu yang dibahas pada buku ini tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam. Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam. Maka orang yang kenal Allah itu ada tandanya. Orang yang kenal Nabi itu juga ada tandanya.
orang yang mengenal Islam juga ada tandanya. Maka tidak cukup hanya sekedar mengaku, saya kenal Allah, saya kenal Nabi, saya kenal Islam. Dia ada buktinya. Sama orang nangis, kalau ditanya kenapa, saya menangis, tapi nggak ada air matanya sama sekali, itu namanya pura-pura menangis. Karena nggak ada tanda yang menunjukkan dia menangis, ya kan? Dia mengaku salaf, dia mengaku ahli sunnah, itu kan ada tandanya. Kalau dia ahli syirik, ya, ahli kubur, ahlul bidah, baru dia mengatakan ahli sunnah, nah ini sesuatu itu ada tandanya. Makanya di sini dibahas tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada buku ini beliau bagi 3 pembahasan. Ada namanya muqaddimah atau kata pengantar, ada isi dari kitab inti pembahasan, dan ada penutup. Ini kesimpulan dari kitab Thalathatul Usul. Muqaddimah yang beliau bawakan itu ada 3 muqaddimah, dan setiap muqaddimah beliau mulai dengan kata i'lam. Muqaddimah yang pertama yaitu tentang 4 kewajiban yang harus kita ketahui. 4 kewajiban yang harus kita ketahui. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama, 4 kewajiban yang wajib kita ketahui atau kita pelajari. Kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dari kata i'lam ini menunjukkan apa yang beliau sampaikan itu perkara yang penting. Makanya beliau pakai kata i'lam, ketahuilah. Ini menunjukkan perkara yang penting. Yang beliau menggunakan kata i'lam. Ya, ini menunjukkan apa yang beliau akan sampaikan ini perkara yang penting. Ya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Beliau mendoakan rahmat karena memang antara guru dan murid itu dibangun di atas rahmat. Maka beliau doakan rahmat. Annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Ya, mempelajari 4 masalah. Wajib bagi kita mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu untuk mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Al-thaniyah, kewajiban yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Al-thalithah, yang ketiga, kewajiban yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwakannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atasnya. Ya, bersabar di atas gangguan. Ya, bersabar di atas gangguan padanya. Baik, ini 4 kewajiban yang wajib kita ketahui. Wajib berilmu, wajib beramal, wajib berdakwah, dan wajib bersabar. Ya, ini hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap orang. Ada ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari.
ada yang wajib dia amalkan, ada yang wajib dia dakwakan, dan ada yang wajib dia sabar di atasnya. Sabar dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ilmu agama kita adalah Al-Quran dan Hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itulah ilmu agama kita, Al-Quran dan Hadits sesuai pemahaman para sahabat. Dan ilmu yang diinginkan adalah ilmu untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan melihat dua tanda. Yang pertama syariatnya, yang kedua ciptaannya. Ini kita melihat dua tanda ya. Melihat syariatnya, kita akan kenal Allah. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, baca seluruh Al-Quran berisi tentang nama dan sifat Allah, di mana Allah memperkenalkan dirinya. Atau melihat ciptaannya, lihat langit yang tanpa tiang, lihat bumi yang melayang-layang, tidak ada tumpuannya, padahal besarnya bumi ini. Ya, entah dia bertumpu di mana. Ya, lihat langit yang tanpa tiang, tidak roboh dia. Ya, lengkap dengan segala isinya, bintangnya, mataharinya, bulannya, entah itu digantung pakai apa. Ini menunjukkan dengan melihat ciptaannya, ya, betapa agungnya, besarnya, lengkapnya, indahnya, kokohnya, dan tidak ada yang bisa membuat seperti ciptaannya. Ini menunjukkan, ini merupakan tanda, ya, yang bisa kita ambil, jadikan pelajaran akan penciptanya, betapa hebatnya penciptanya, ya, betapa berilmunya, karena dia bisa bikin suatu ciptaan yang luas seperti langit tanpa tiang, tidak ada cacat sama sekali, retak sedikit pun nggak ada. Ini menunjukkan hebatnya penciptanya, dan dia sendiri, tidak ada bantuan siapapun, dan ringan, tidak ada yang berat baginya. Ini menunjukkan kehebatan. Nah, jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melihat dua tanda tadi, melihat syariatnya dan melihat ciptaannya, gitu ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda orang yang mengenal Allah, tandanya, kalau orang kenal Allah, kalau dia mampu membuktikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, berarti dia kenal Allah. Tapi kalau masih sering datang ke kuburan Syekh Yusuf, malam-malam datang, udah ingat mati malam-malam, ya. Kalau ada hajat, ada yang sakit keluarganya, atau mau ujian, penaikan kelas, mau tes biar lulus, ya, ke situ, ya kan? Ini berarti dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, maka dia akan buktikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Dan pembahasan kita arahnya ke situ, akan menjelaskan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Supaya paham betul apa itu la ilaha illallah. Baik, jadi tandanya orang yang mengenal Allah adalah orang yang menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Itu orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Itulah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama ya, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ini penting, karena agama Islam sekarang macam-macam. Ada Islam yang tidak sholat, Islam KTP. Ada Islam ya Nusantara,
ada Islam radikal, ya, banyak sekarang istilah, ada Wahabi, ya, ada kelompok-kelompok, golongan-golongan, yang nggak usah sebut semuanya. Intinya Islam ini yang mana? Semuanya mengaku benar, yang lainnya sesat, semuanya seperti itu. Nah, kita harus mengenal Islam, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Itu ringkasnya. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan hadis, berlandaskan Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Ya. Yang kedua, al-amalu bih. Yang kedua, mengamalkannya. Ya. Baik, yang ketiga ya. Jadi yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, yang ketiga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama, yaitu al-ilm. Jadi ilmu kita untuk kenal Allah, untuk kenal Islam, dan untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kenal Allah, orang yang mentauhidkannya, mewujudkan la ilaha illallah. Orang yang kenal Islam, kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Orang yang kenal Nabi, kalau dia mewujudkan Muhammadar Rasulullah, dia ibadah kepada Allah karena Allah, tapi tata cara ibadahnya dia mengikuti Nabi SAW. Berarti dia kenal Nabi. Dia kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-amalu bih, mengamalkannya. Ya, mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui. Wajibnya tauhid, wajibnya mengikuti Nabi, wajibnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Maka dia amalkan ilmu itu. Dia amalkan ilmu itu. Dia tinggalkan syirik, dia tinggalkan bid'ah, dia kembali kepada Islam yang murni. Itu dia amalkan. Makanya yang kedua, al-amalu bih, mengamalkannya. Ya. Kemudian mengamalkan ilmu itu, kita mulai dari skala terkecil. Skala terkecil, kita mulai dari diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ya, bukan dari skala besar, dari pemerintah turun ke bawah. Tidak, tapi dari skala terkecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Baru apa? Wa ahlikum, keluarga kalian. Dari skala terkecil, itu diri. Baru naik lebih sedikit, keluarga. Baru ke seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah apa yang mereka rubah. Rubah pemerintahan, rubah ekonomi, sampai mereka merubah diri mereka. Jadi intinya kembali kepada diri. Tidak usah pikir ini, kembali kepada diri masing-masing. Menerapkan hukum Islam, menerapkan amalan itu mulai dari diri. Kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih, dakwah, yaitu menyampaikan, mendakwakan. Makanya ada hal yang aneh, tiba-tiba pergi berdakwah. Tiba-tiba pergi berdakwah, padahal ini urutan yang ketiga. Yang pertama ilmu dulu. Kira-kira kalau langsung, ayo, akhi, ya kita mencari iman. Mencari iman di mana? Ya, iman itu ada pada ilmu. Kita harus beriman pakai ilmu. Jangan sampai salah yakin. Karena iman artinya yakin, percaya. Nanti salah yakin kalau nggak belajar ya salah yakin, salah beriman. Iya. Akhirnya repot diperbaiki karena sudah terlanjur yakin. Yang salah diyakini benar gara-gara nggak belajar.
Ya, pokoknya sudah ini yang benar. Kenapa? Pokoknya jangan bilang macam-macam. Sudah ini yang benar. Nah, ini nggak tahu dia apa namanya, nggak tahu khas atau apa namanya gaya dari belajar. Ada khas dalam belajar itu, ya, sehingga kelihatan pada ilmu dan amalan. Baik. Yang kedua yaitu al-amalu bih. Yang ketiga ad-da'watu ilai dakwah. Itu urutan ketiga. Dan dakwah itu juga sebagaimana amal dari diri kita, keluarga kita, masyarakat dan seterusnya. Demikian pula dakwah. Dakwah itu dari diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Ya. Yang keempat as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar di atasnya. Maksudnya bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar. Dan sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan, yaitu menahan hati supaya jangan sampai buruk sangka, jangan sampai tidak percaya takdir, jangan sampai lagi ragu dengan Allah, jangan sampai macam-macam. Kita tahan hati supaya terus senantiasa dia berbaik sangka kepada Allah, dia yakin dengan janji Allah, ya, dia percaya dengan takdir, ya. Itu yang pertama, sabar, dia menahan hatinya. Yang kedua, dia sabar dengan lisan. Dia tahan lisannya, karena kalau lagi marah, lisan ini kadang pokoknya semua hewan di kebun binatang dia sebut. Apalagi pakai bahasa Makassar, lebih seru, ya. Anjing lah di bahasa Makassar kan itu lebih seru. Jadi ketika lagi marah, lagi susah, ya maka ini yang namanya juga lidah tak bertulang, ya maka kita tahan. Yang ketiga yaitu sabar dengan anggota badan. Kadang kalau lagi marah, lagi susah, ya macam-macam yang dibuat. Lempar ini lah, pecahkan ini lah, banting ini, tendang ini, ya kan? Intinya sabar ini ada tiga. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menjalani takdir yang pahit. Dan sabar itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Itulah sabar. Sabar itu memang gampang diucapkan dan gampang dijelaskan teorinya, tapi praktiknya belum tentu yang berbicara sabar dia sudah sabar. Ya, praktiknya belum tentu yang bicara sabar dia sudah sabar. Sekarang saya bicara sabar, belum tentu saya sabar. Karena sabar ini hal yang berat. Dan tentunya ada istilah ala bisa karena biasa. Maka perlu pembiasaan. Terbiasa dengan sabar, dibiasakan berulang. Akhirnya dia biasa dengan sabar, maka insya Allah ala bisa karena biasa. Maka perlu pembiasaan untuk melaksanakan perintah, untuk meninggalkan larangan, untuk menjalani takdir, untuk menahan hati, senantiasa berbaik sangka, selalu optimis, selalu yakin dengan Allah Azza wa Jalla, untuk menahan lisan dari cacian, makian, untuk menahan perbuatan dari tindakan yang tidak melambangkan kesabaran. Itulah sabar. Makanya sabar ini dia begitu besar pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa bilangan, tanpa dihitung. Ya. Ini menunjukkan besarnya pahalanya. Ya. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Balasan sesuai perbuatan. Artinya semakin berat, tentunya pahalanya juga semakin besar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Ya, Allah ingatkan waktu, karena waktu ada yang pakai untuk kebaikan, ada yang pakai untuk kejelekan.
Ada yang berbuat pahala, ada yang berbuat dosa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri," demi masa. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Allah nggak sebutkan rugi apa, rugi bisnis kah, rugi dunia kah, rugi akhirat. Maksudnya mencakup semua kerugian, rugi dunianya, rugi akhirat. Illa, kecuali, nah ini dia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Satu. Maksudnya kecuali orang-orang yang berilmu. Karena tidak akan mungkin beriman dengan iman yang benar tanpa apa? Nah, kira-kira ada orang bisa beriman, imannya benar, imannya mantap dan benar, kalau dia tidak belajar? Tidak mungkin. Maka yang dimaksud illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang berilmu. Sehingga lahir keimanan, ilmu yang benar, lahir iman yang benar. Berarti kewajiban yang disebutkan tadi, yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Mana dalilnya? Surah Al-Asr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu yang berilmu. Karena nanti dia berilmu baru benar imannya. Yang kedua wa amilus sholihat, mengamalkannya. Maksudnya dia mengamalkan ilmunya. Dia amalkan tauhid, dia amalkan sunnah, ya. Dia amalkan agama Islam. Yang kedua, watawasau bil haq, saling berpesan, saling berwasiat dengan kebenaran. Itulah dakwah. Saling menguatkan, saling menyampaikan, saling mengingatkan, ya. Itulah dakwah. Yang keempat, watawasau bil sabar, saling berpesan dengan kesabaran. Itulah sabar. Jadi ternyata 4 kewajiban ini, belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar, ini kewajiban setiap orang. Kalau mau selamat dunia akhirat, tidak termasuk orang yang merugi, miliki 4 sifat ini. Miliki 4 sifat ini. Miliki semangat belajar, miliki semangat beramal, miliki semangat berdakwah, dan miliki kekuatan sabar dalam menjalani 3 perkara ini. Iya. Adapun belajar sudah kita jelaskan bagaimana cara belajar. Dan kita mulai dari mana? Buku-buku apa saja. Adapun mengamalkan dari diri kita. Jangan pikir orang lain. Jangan sibuk orang lain. Sibuk dengan diri kita. Bagaimana dengan ilmu ini? Apakah saya sudah amalkan atau tidak? Karena kita kalau mati nggak ditanya tentang orang lain, kita ditanyakan diri kita. Iya. Terus keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, dan seterusnya. Yang ketiga, berdakwah. Dakwah, ya, tentunya akan dibahas secara khusus dalam pembahasan dakwah. Intinya dakwah itu seorang berdakwah pakai ilmu. Tidak boleh pakai perasaan. Masya Allah, saya hijrah karena gitarnya, ya. Saya hijrah karena serulingnya, ya. Saya hijrah karena enggak. Kita hijrah itu di atas ilmu. Ini kita mengetahui benar atau salah itu harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Iya, bukan pakai perasaan. Agama kita bukan dibangun di atas perasaan, di atas ilmu. Iya. Itu yang ketiga, watawasau bil haq, saling berpesan dengan kebenaran, yaitu sabar, yaitu dakwah. Yang keempat yaitu sabar dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah yang pertama. Wajibnya belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Ingat ya urutannya, harus belajar dulu. Terus amalkan ilmu yang dipelajari, ajarkan, ya, sabar hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kunci keselamatan. Allah sudah berfirman bahwa semua manusia merugi. Semua manusia akan merugi. Mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia terkenal, mau dia siapapun dia, semua manusia akan terancam dengan kerugian kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat. Belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Ya. Belajar, alhamdulillah, sedang belajar. Beramal, amalkan tauhid, amalkan sunnah, amalkan Islam. Nah, diri dulu, mulai dari diri sendiri.
kemudian orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Dakwah, demikian pula dakwah, ajarkan ilmu itu, ajarkan tauhid, ajarkan sunnah, ajarkan Islam kepada diri, kepada keluarga. Kalau kita nggak bisa, ajak mereka ke tempat alim, dengarkan kajian-kajian yang bagus. Ya. Yang keempat, sabar dalam 3 perkara yang pertama tadi, belajar, beramal, dan berdakwah. Ini selesai muqaddimah yang pertama dari kitab Thalathatul Ushul. Jadi kita ini sifatnya ringkas, kita hanya baca matan. Kalau kita kasih penjelasan sedikit kalau diperlukan, supaya kita cepat selesai dan kita paham, tidak begitu sempit pemahamannya dan juga tidak meluas, karena nanti ada bukunya yang kedua semakin meluas, yang ketiga semakin meluas, yang keempat apalagi. Mending kita jelaskan pada tempatnya. Kalau yang ringkas ya ringkas. Ini para ulama sudah bikin tipis, jangan dikasih tebal dengan pembahasan kita. Mereka sudah rancang, mereka sudah susun sebaik mungkin, ya ikuti sajalah sesuai dengan tingkatannya. Iya. Jangan ngajarnya Iqra 1 pembahasannya dalam Quran. Iqranya Iqra 1. Tapi referensi dia Al-Quran jilid 6, jalan yang dia pegang Iqra 1. Tapi yang dia jelaskan diambil dari Iqra 6 misalnya. Nah, ini sakit kepalanya orang belajar. Padahal dia tinggal ikuti urutannya. Demikian caranya kita belajar. Iya. Baik. Adapun masalah meluas dalam satu pembahasan ilmu, definisi ilmu, bagaimana cara berilmu, bagaimana dan seterusnya. Itu tentunya itulah gunanya murid, gunanya santri. Dia masuk perpustakaan, dia membahas. Adapun kita guru hanya memberikan kunci-kunci ilmu. Buka ilmu itu, ambil sendiri, kembangkan, luaskan, ya. Dan hanya memberikan kunci-kuncinya. Dan kunci-kuncinya itu ada pada kurikulum di setiap bidangnya. Selesaikan kurikulumnya, ya insya Allah kita dapat ilmu, dapat kunci ilmu, sehingga dengan kunci itu kita bisa membuka ilmu, memperluas ilmu, wawasan tentang ilmu agama. Baik, sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, walaupun dengan ringkas, kita telah selesai dari muqaddimah yang pertama, yaitu 4 kewajiban ya, 4 kewajiban yang wajib kita ketahui. Kalau tidak, maka kita terancam dengan kebinasaan, ya, kerugian. Ya, yang pertama berilmu, ya, maksudnya belajar. Yang kedua beramal. Yang ketiga berdakwah. Yang keempat bersabar. Ilal ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Adapun muqaddimah yang kedua kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi insyaallah cepat saja ya. Ya cepat saja kita pembahasan kita nggak terpaku dengan syarahnya. Itu syarahnya kan yang bikin tebal. Kita hanya fokus pada matannya. Di semua bidang ilmu insyaallah kita hanya fokus pada matannya. Ada masalah memperluas itu kembali kepada antum sendiri. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.